unsur zat ini karena ternyata gitu ya arsenik ini sendiri itu nggak memiliki rasa dan juga bau. Welcome. Hey guys, and welcome back to Galeri Excel. So, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus kematian satu keluarga di Magelang. Kalau misalnya kalian perhatiin, ada 2 kasus kematian satu keluarga dalam 1 bulan. Kalau misalnya di awal November kemarin adalah kasus kematian satu keluarga di Kalideres, dan bulan November ini ditutup atau diakhiri juga dengan kasus kematian satu keluarga di Magelang. Belum selesai kita membahas tentang kasus kematian satu keluarga di Kalideres yang penuh banyak banget gitu ya kejanggalan-kejanggalannya. Ini udah datang lagi kasus kematian satu keluarga di Magelang yang diduga akibat diracuni oleh anaknya sendiri. So, daripada lama-lama langsung aja kita bahas. Saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena sebentar lagi we will dive through the mind. Oke, jadi meninggalnya satu keluarga di Magelang ini akibat diracuni nih makanan dan juga minumannya oleh anaknya sendiri gitu ya, anak keduanya. 3 korban keluarga ini meninggal dan ditemukan di dalam kamar mandi di rumahnya di Jalan Sudiro, Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pada Senin 28 November 2022 sekitar pukul 7.30 pagi. Setelah diidentifikasi korbannya, ternyata yang meninggal itu adalah ayah, ibu, dan anak pertamanya. Yang pertama ini adalah Bapak Abbas Ashar gitu ya, usianya 58 tahun, inisial AA gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Ibu Heri Riani atau HR dengan usia 54 tahun. Selanjutnya ada anak pertamanya Dea Koirunisa atau DC yang berusia 25 tahun. Dan anak terakhir atau anak kedua itu ada Dio Dava Syadila atau dikenal dengan Dede yang berusia 22 tahun. Jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur keluarganya gitu ya, ini sebenarnya anak-anaknya sendiri udah pada gede-gede gitu ya, bisa dibilang udah lulus sekolah gitu ya, atau bahkan udah lulus kuliah gitu. Nah, kita kenalan dulu sama keluarga korban sebelum kita lanjut ke kronologi dan juga motif, bahkan sampai ada teori-teori gitu ya dari orang-orang sekitarnya. Oke, kita kenalan dulu sama Pak Abbas. Jadi Pak Abbas ini sebenarnya sempat bekerja sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Sementara itu, istrinya Heri Riani adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sedangkan Dea atau anak pertamanya ini merupakan seorang pegawai dan Dio ini juga diketahui seorang pegawai gitu ya. Namun tidak diketahui tempatnya. Beberapa sumber ini menyebutkan bahwa si Dea ini bekerja di PT KAI Yogyakarta. Namun sampai sekarang belum ada konfirmasi dari pihak kerabatnya. Dan kalau berdasarkan akun LinkedIn-nya, Dea ini pernah bekerja sebagai teller bank selama 3 tahun. Dea sendiri merupakan salah satu lulusan dari Universitas Muhammadiyah di Magelang angkatan 2015. Dan kabar-kabarnya Dea ini juga sebenarnya udah mau nikah gitu ya sama calon suaminya. Tapi hal ini batal karena dia dibunuh oleh adiknya sendiri. Hal ini juga udah dikonfirmasi sama pamannya, Pak Agus gitu ya. Jadi kalau dari keterangan Pak Agus ini, informasi terkait pernikahan itu sebenarnya udah disebar gitu, udah kesebar. Cuman tanggal fixnya aja yang belum. Kepala Desa di Mertoyudan, Pak Eko, itu juga mengetahui tentang hal ini. Perihal Dea ini bakalan segera menikah gitu ya sama calon suaminya. Tapi setelah dicek ternyata namanya Dea ini sama calon suaminya emang belum terdaftar di KUA. Oke, kalau tadi perkenalan singkat mengenai identitas korban, sekarang kita masuk dulu ke kronologi kejadian. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan pada Rabu 23 November 2022. Jadi pada 23 November itu, si Dio ini sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap 3 anggota keluarganya, yaitu ayahnya, ibunya, sama kakak perempuannya. Jadi ternyata aksi percobaan ini udah dilakukan dari tanggal 23 November, yaitu dengan memberikan zat kimia dicampur di dalam es dawet gitu ya, di dalam minuman keluarga korban. Tapi ternyata hal ini gagal karena
karena hanya menimbulkan efek mual dan belum sampai meninggal. Dan dari sumber yang gue baca, sebenarnya kasus percobaan pembunuhan pertama ini sudah dirancang sama Dio sejak 15 November lalu. Jadi dari yang gue tangkep, di tanggal 15 November ini, si Dio sedang merancang strategi yang akan dia lakukan untuk membunuh anggota keluarganya di tanggal 23 November itu menggunakan zat racun kimia. Menurut kalian gimana guys? Oke, kita lanjut di puncaknya, yaitu di hari Senin 28 November 2022. Dede atau Dio ini kembali melakukan aksinya gitu ya, dengan memberikan zat kimia bahaya di dalam makanan atau minuman yang nantinya akan diberikan kepada korban. Pada tanggal ini juga akhirnya korban ini ditemukan meninggal di rumahnya di Metro Yudan. Dan begitu diketahui kalau misalnya satu keluarga ini udah tewas di rumah tersebut, akhirnya pihak kepolisian langsung segera melakukan autopsi, ya pastinya dengan persetujuan dari pihak kerabatnya gitu. Autopsi ini dilakukan untuk melihat kejanggalan yang terjadi dari kasus kematian satu keluarga di Magelang ini. Kemudian besoknya di tanggal 29 November, polisi ini balik lagi ke sana untuk melakukan olah TKP. Nah, dari hasil autopsinya itu juga sudah keluar nih sebenarnya, kata Pak Sajarot, ada zat kimia yang dipakai pelaku dalam percobaan pertama. Dan zat kimia ini ternyata sama dengan yang dipakai dalam aksinya yang kedua kali ini atau pada tanggal 28 November. Jadi untuk racunnya sendiri ini ada beberapa jenis gitu ya. Namun yang berhasil teridentifikasi dari hasil autopsi itu adalah ditemukan zat sisa semacam arsenik. Dan ini zatnya sama dengan yang dipakai waktu tanggal 23 November lalu. Tapi mungkin dosisnya nggak sebanyak yang ada di 28 November gitu ya. Jadinya waktu tanggal 23 November ini keluarga tersebut masih selamat gitu ya. Jadi cuma mual-mual, nggak sampai meninggal. Dan kalau dari keterangan tim forensik dan juga pihak kepolisian, zat racun yang digunakan oleh pelaku ini sangat mematikan. Jadi kematian ketiga korban tersebut itu hingga meninggal itu berdurasi sekitar 15 sampai 30 menit. Dan kalau dari keterangan Kabid Dokes Polda Jateng Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti menjelaskan kalau ketiga jenazah ini meninggalnya nggak wajar. Dan hal ini disadari waktu hasil autopsi dilakukan. Ditemukan saluran napas atas dari bibir sampai lambung itu tuh ada warna kemerahan. Seperti ada sesuatu yang membakar saluran pernapasan itu, yang mana ini mengindikasikan bahwa mereka minum air yang sudah ada racunnya. Dan dari ketiga korban itu juga ditemukan adanya tanda-tanda racun di organ otak, jantung, hati, dan paru-paru. Dia juga menyebutkan jenis racunnya ini bisa golongan cyanida, golongan arsenik, atau golongan lainnya. Organ yang rusak dari tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru-paru, dan otak itu seperti terbakar karena prosesnya cepat memasuki pembuluh darah sehingga mematikan korban. Jadi kalau dari yang gua baca gitu ya, sebenarnya zat beracun ini itu tuh membuat luka-luka seperti terbakar gitu ya. Jadi kayak ada warna kemerahan di dalam saluran pernapasan korban, yang mana itu mengindikasikan bahwa sebenarnya korban ini telah mengkonsumsi air ataupun cairan lain yang sudah di mix gitu, yang udah digabung sama cairan racun. Karena kasus ini cukup heboh dibincangkan, akhirnya kasus kematian satu keluarga di Magelang ini dinilai mirip sama kasus kematian seorang aktivis HAM, yaitu Munir Said Talib, yang meninggal dalam perjalanan di pesawat Garuda GA974. Jadi pada saat itu Pak Munir ini sedang melakukan perjalanannya dari Jakarta menuju Belanda. Dan berdasarkan keterangan dari ahli forensik UI, kasus kematian Munir ini positif meninggal dunia karena racun arsenik. Jadi arsenik ini kalau yang gue baca gitu ya, dia tuh seperti unsur kimia yang berbahaya dan terbentuk secara alami. Umumnya zat ini digunakan sebagai pembuatan pestisida. Dan kalau manusia awam gitu ya, bakalan sulit untuk mendeteksi unsur zat ini. Karena ternyata gitu ya, arsenik ini sendiri itu nggak memiliki rasa dan juga bau. Jadi kalau misalnya kecampur sama minuman atau makanan ya gitu, kita nggak bisa merasakan yang gimana-gimana. Kalau kalian perhatiin di percobaan pembunuhan pertama, ketiga korban ini selamat gitu ya dari kematian. Jadi waktu pembunuhan pertama itu korban hanya mengalami mual-mual gitu ya. Jadi bisa aja dosis yang diberikan sama pelaku atau Dio ini tuh masih sedikit. Dan di percobaan kedua diberikan zat kimia serupa, zat racun ya, yang diduga itu tuh adalah arsenik gitu ya. Dan mungkin karena dosisnya ditambah lagi gitu ya, dan mungkin gitu masih ada sisa-sisa
zat arsenik di seminggu sebelumnya, di tanggal 23 November yang waktu percobaan pembunuhan pertama gitu ya sama pelaku. Bisa aja zat sisa arsenik itu masih ada sisa-sisa gitu ya di dalam tubuh korban waktu seminggu yang lalu. Dan waktu di tanggal 28-nya ini dikasih lagi zat kimia arsenik ini. Berarti dosisnya bakalan meningkat yang akhirnya mengakibatkan satu keluarga ini meninggal. Mungkin kalau kalian lebih paham mengenai zat arsenik ini, nanti bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, kalau tadi kronologi, sekarang kita masuk ke pengakuan keluarga korban dan juga ART-nya. Oke, kita mulai dari kerabat keluarga korban. Berdasarkan keterangan dari kakak iparnya Pak Abbas, yaitu Pak Agus gitu ya. Jadi Pak Agus ini mengaku kalau peristiwa ini membuat hatinya sangat hancur. Pak Agus ini juga menjelaskan gitu ya, kalau sebenarnya keluarga Abbas ini tidak memiliki konflik yang gimana-gimana gitu antar anggota keluarganya. Dan keluarga Abbas ini juga dikenal sebagai keluarga yang aktif dalam bersosialisasi di dalam masyarakatnya. Tapi sebenarnya Pak Agus ini sendiri juga sempat mencurigai pelaku anaknya, si Dio ini atau anak keduanya, karena sifatnya sekarang ini tuh kayak overlap. Dan setahu Pak Agus, Dio ini sering menghambur-hamburkan uang belakangan ini. Pak Agus juga bilang waktu peristiwa itu terjadi, dia itu sedang di rumah sakit mengantarkan kakak tertuanya untuk berobat. Pas sampai di rumah sakit, dia itu dikabarin kalau misalnya adik iparnya dan ponakannya ini ditemukan pingsan di rumah. Padahal sebelumnya Pak Agus ini sempat bertemu beberapa waktu lalu dan mereka itu masih dalam kondisi yang sehat. Pak Agus juga bilang kalau misalnya mereka itu nggak berani gitu ya langsung membawa korban ini ke rumah sakit. Jadi harus komunikasi dulu sama pihak kakak adik semua. Dan waktu Pak Agus memutuskan membawa korban ke rumah sakit dengan persetujuan anak keduanya gitu ya, si Dio yang ternyata pelakunya, akhirnya keluarga korban segera dilarikan ke rumah sakit. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pengakuan asisten rumah tangganya. Dari keterangan Bu Sartina selaku ART di keluarga itu, bilang nih kalau misalnya korban itu sempat keracunan setelah minum es dawet 3 hari lalu. Cuman waktu itu Ibu HR sama anaknya si DC ini udah sempat sembuh karena berobat gitu ya. Dan Pak Abbas ini masih dalam proses pemulihan. Karena kasus ini akhirnya Dio ini dijatuhin pasal 340 KUHP, junto pasal 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dan dari informasi yang beredar, motif sementara tersangka dalam kasus pembunuhan ini adalah karena Dio ini sakit hati terhadap keluarganya yang menuntut untuk membiayai kebutuhan hidupnya atau menjadi tulang punggung keluarganya gitu ya, mengingat ayah mereka, Pak Abbas ini udah pensiun gitu ya dari Kemenkeu. Dan Ibu Heri ini cuman menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi katanya pelaku ini tidak ada pekerjaan gitu ya. Jadi Dio ini diketahui tidak punya pekerjaan dan mengaku dibebani sama keluarganya gitu ya untuk memenuhi biaya pengobatan dari orang tuanya yang sedang sakit. Nah, terus yang bikin Dio sakit hati itu adalah kakak perempuannya ini yang jelas-jelas bekerja gitu ya dengan status kontrak, justru tidak mendapatkan tekanan gitu dari keluarganya. But dari info yang terbaru waktu gue mau bikin video ini, ternyata motif ini tuh dibantah oleh pihak keluarga dengan beberapa pernyataan yang dikeluarkan. Yang pertama itu diketahui kalau misalnya si Dio ini masih diberikan uang oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau dari keterangannya Pak Sukoco atau pamannya gitu ya, tersangka ini bilang motif menjadi tulang punggung keluarga tidaklah benar. Pengakuan tersebut hanyalah upaya pembelaan dari korban. Karena selama ini Dio atau tersangka itu justru diberikan uang bulanan gitu ya sama orang tuanya. Dan pamannya ini juga membantah pernyataan Dio yang mengungkapkan bahwa dia itu harus bekerja gitu ya untuk memenuhi biaya perobatan dari orang tuanya gitu. Sedangkan dari pernyataan pamannya ini, kedua orang tuanya itu sedang tidak memiliki penyakit gitu ya, atau fine-fine aja, sehat gitu. Jadi nggak perlu obat-obatan yang gimana-gimana. Yang kedua ini adalah merupakan suatu teori gitu ya. Jadi diduga kalau misalnya Dio ini ternyata punya beban pinjaman. Jadi pihak keluarga korban yang meninggal ini menduga kalau misalnya Dio ini terlilit beban pinjaman di luar. Memang sejauh ini belum ada informasi atau belum ada yang speak up juga masalah ini. Jadi ini sifatnya masih spekulasi ya guys. Dan dari keterangan kakak kandungnya korban, HR atau ibu tersangka, itu bilang kalau misalnya ada apa-apa itu telepon aja gitu, nanti kita datang ke rumah. Selain itu, pihak keluarga korban ini juga merasa apakah ada indikasi kejiwaan yang terganggu gitu ya yang dialami oleh Dio ini. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi mengenai tes kejiwaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka. Cuman
Dan dari keterangan polisi dari sesi interogasi dan juga wawancaranya, Dio ini memberikan pernyataan yang menunjukkan ketahanan jiwa yang kokoh. Dan hingga saat ini kepolisian masih mengungkapkan motif sementaranya itu seputar sakit hati dari pelaku. Dan ini juga info terbaru sebelum gue bikin video ini sekitar belasan jam yang lalu gue ngelihat berita gitu ya. Karena kalau dari keterangan pihak Kapolres Magelang, Pak Sajarot, itu mengungkapkan kalau Dio ini waktu ditanyain kok bisa sih ngelakuin hal sekeji itu gitu ya, belajar dari mana gitu ya emangnya hingga tega gitu meracuni keluarganya. Dan ternyata Dio ini menjelaskan kalau misalnya kasus kejahatan yang dia lakukan ini ternyata gitu ya terinspirasi dari kasus-kasus kejahatan yang sudah pernah terjadi. Antara lain adalah kasus kematian Munir yang meninggal karena zat kimia arsenik. Kemudian yang kedua itu adalah kasus yang ada di Jogja gitu ya beberapa waktu lalu, yang mana ada sate diolesi oleh zat kimia berupa cyanida. Dan satu lagi adalah kasus yang gue yakin kalian semua tahu gitu ya, karena banyak banget kejanggalan-kejanggalannya bahkan hingga hari ini gitu ya, yaitu adalah kasus Mirna. Dan juga hingga sampai saat video ini buat, polisi ini masih belum merasa butuh untuk melakukan tes kejiwaan nih kepada si Dio gitu ya. Karena yang tadi, yang udah aku jelasin, kalau misalnya dari pernyataan-pernyataan yang sudah dikeluarkan Dio ini yang secara gamblang gitu ya, dan secara jelas juga, itu menunjukkan indikasi bahwa kepribadiannya ataupun kejiwaannya ini kokoh gitu ya, jadi nggak ada yang terganggu. Tapi pihak kepolisian ini bakalan kasih update gitu ya terkait koordinasi apakah perlu atau tidaknya dilakukan kesehatan jiwa terhadap pelaku atau si Dio ini. Oke guys, tadi merupakan kronologi, teori, motif, sampai fakta-fakta yang terjadi dari kasus kematian satu keluarga di Magelang ini. Ya, gue harap semoga pelakunya mendapatkan hal yang setimpa gitu ya sama yang dia lakukan kepada keluarganya sendiri. So guys, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan ayo kita sama-sama mendoakan semoga keluarga korban diterima di sisi Tuhan. Mungkin next gue bakalan bahas tentang kasus-kasus lainnya gitu ya, terutama mengenai kasus Kalideres yang sampai detik ini masih memenuhi kejanggalan-kejanggalan gitu. Oke, so guys, see you in the next video. Dadah!